bahwa berbagai policy, kebijakan yang Anda ambil selama ini memang banyak membawa mudarat buat masa sekarang dan masa depan bangsa Indonesia. Akan tetapi yang paling gawat menurut saya itu adalah skandal korupsi lumayan besar sampai yang berukuran atau berskala mega, yaitu mega scale corruption, telah menyeret anak-anak dan menantu Anda. Itu yang saya baca dan saya simpulkan dari banyak sekali berita-berita itu. Nah, yang terakhir adalah dugaan sebagian wartawan dan pengamat yang jeli yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anak-anak Anda ikut terseret korupsi BTS 4G yang diduga di atas 8 triliun rupiah. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomong isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antek asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, untuk kesekian kalinya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais terus berikhtiar mencari celah agar bisa memakzulkan Presiden Jokowi, termasuk mengumbar fitnah di ruang-ruang publik. Kali ini Amin Rais menghantam Jokowi dengan menggelontorkan isu korupsi yang membelit anak-anak dan menantunya. Bahkan sosok berusia hampir kepala 8 yang gelar profesornya dicopot oleh UGM itu meyakini bahwa anak-anak Jokowi terlibat dalam skandal korupsi mega proyek BTS 4G senilai 8 triliun lebih. Entah dapat bisikan dari mana, Amin Rais terus berhalusinasi untuk dirangkai menjadi sebuah narasi jahat dengan tujuan bisa dijadikan sebagai senjata politik untuk menghancurkan martabat dan kehormatan keluarga Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan fitnah yang terus bertubi-tubi digelontorkan oleh Amin Rais CS, akhirnya Jokowi dan Mahfud MD angkat bicara keras dan sangat menohok. Sesabar-sabarnya orang yang memiliki kekuatan untuk membendung emosi semacam Jokowi, akhirnya tumpah dan meledak juga perasaan murkanya. Mahfud MD pun yang pernah kena sentil Amin Rais soal gaji ratusan juta yang diterima Dewan Pengarah BPIP, termasuk Mahfud MD, tapi kerjanya hanya ungkang-ungkang, justru balik membongkar aib dugaan korupsi dana sebesar 600 juta rupiah dari kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 6,1 miliar rupiah dengan terdakwa ex-Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari tahun 2006, dan Amin Rais sendiri mengaku pernah menerima langsung dana dari Menteri Perikanan dan Kelautan Rohim Dahuri sebesar 200 juta dalam kasus dana non-budgeter Departemen Perikanan dan Kelautan atau DKP tahun 2007. Tidak ada pesta tanpa akhir, tidak ada kekuasaan tanpa batas, tidak ada arogansi, kesombongan tanpa terjungkal, tidak ada sikap pelintat-pelintut, tanpa nyungsep. Nyungsep itu artinya
ke dalam ke bawah itu. Nah, ini semacam hukum besi sejarah atau dengan bahasa keagamaan itu hukum besi sunnatullah. Kita pernah menyaksikan Bung Karno dan Pak Harto dipaksa lengser oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia pada waktu itu. Padahal Bung Karno itu kan pemimpin besar revolusi dan Pak Harto dijuluki sebagai bapak pembangunan. Tapi lihatlah kedua presiden kita itu menemui akhir hayat yang cukup tragis dan yang memilukan. Semua itu istilah sekarang ya lewat gerakan people power. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan nasihat pada Pak Jokowi. Jadi berkacalah, berkaca secara objektif melihat ke belakang dengan sungguh-sungguh bagaimana tokoh-tokoh yang saya katakan di atas itu memang tokoh kelas berat. Jadi dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto, Anda, Pak Jokowi, dalam bahasa Jawa itu istilahnya dudu ampute. Artinya nggak sebanding sama sekali. Nah, Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang sudah Anda tempuh terlalu banyak yang justru tidak bijak alias kurang matang dalam pertimbangan dan juga kurang realistis dalam kenyataan. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi kritik-kritik yang sudah terlalu banyak, sudah berdesak-desak terhadap rezim yang Anda pimpin sekarang ini. Saya bisa keliru Pak Jokowi, tetapi saya berani mengatakan di sini bahwa berbagai policy, kebijakan yang Anda ambil selama ini memang banyak membawa mudarat buat masa sekarang dan masa depan bangsa Indonesia. Akan tetapi yang paling gawat menurut saya itu adalah skandal korupsi lumayan besar sampai yang berukuran atau berskala mega, yaitu mega scale corruption, telah menyeret anak-anak dan menantu Anda. Itu yang saya baca dan saya simpulkan dari banyak sekali berita-berita itu. Nah, yang terakhir adalah dugaan sebagian wartawan dan pengamat yang jeli yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anak-anak Anda ikut terseret korupsi BTS 4G yang diduga di atas 8 triliun rupiah. Nah, jika nanti terbukti sebelum Anda menyudahi tugas sebagai presiden di bulan Oktober tahun depan, sekali lagi, jika terbukti secara telak, saya usul segeralah Anda lemparkan anduk putih secepat mungkin. Jadilah pemimpin yang menghormati sportivitas, berkacalah pada konvensi yang berlaku di bidang olahraga, misalnya boxing. Kalau salah satu petarung dalam olahraga boxing sudah mengalami knockdown, misalnya 2 kali, dan pasti akan segera dipukul knockout, maka sang pelatih demi menyelamatkan petinju jagoannya, dia segera melemparkan anduk putih ke tengah ring. Kemudian setelah mengetahui itu, sang wasit atau referee biasanya mengangkat kedua tangannya dan digerakkan ke kanan dan ke kiri, tanda pertarungan sudah usai. Nah, andai kata keluarga Anda akhirnya tidak tersentuh oleh hukum karena Anda sebagai penguasa puncak bisa melakukan hampir apa saja, tetapi pasca Oktober 2024, pemerintah yang baru yang insya Allah terpilih lewat proses pemilihan yang luber jurdil bisa saja menegakkan keadilan buat keluarga Anda. Nah, jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan demi itu,
Mengapa? Indonesia Raya itu, Mas Jokowi, adalah milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Jadi bukan milik kakek dan nenek seseorang, atau sebuah keluarga, atau sebuah organisasi, atau sebuah partai politik, dan lain-lain. Nah, saya harap Pak Jokowi nanti Anda turun panggung sesuai jadwal konstitusional. Tidak usah rongeh, tidak usah berpikir ngelantur, jadi hormati konstitusi, titik. Nah, tentu saya membuat video singkat ini bukan tanpa pamrih. Ada yang saya pamrihkan, ya. Ada interest saya. Jadi pamrih saya sederhana, Pak Jokowi jangan buat gaduh lagi. Serahkan tokoh lain yang dipilih rakyat Indonesia nanti supaya berkhidmat 100% untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Jauh dari kepentingan asing dari manapun datangnya. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomong isu anti asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu anti asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu anti asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Ada gambar, coba lihat di medsos. Kayak gini nih, coba. Ini waktu DNID pidato tahun 55. Saya cari ini tahun berapa ini? Tahun 55. Saya lahir belum sudah jejer sama DNID, coba. Ini isu-isu apa-apaan, nggak beradab seperti itu. Isu PKI hilang, ganti lagi. Isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang kilap, itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Ganti lagi nilang, isu ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000.
Ngerti ndak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Padahal sudah pabriknya ya gede ada, karyawannya sudah ada, alat-alat produksinya ada, tinggal nerusin dan gedein, nggak ada yang mau. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Coba, ini sudah ada, sudah gede, tinggal terusin digedein. Nggak mau. Jualan martabak, saya shock juga saat itu. Yang saya bayangan saya, waduh martabak. Tapi baru kurang lebih berapa ini? 5 tahun. Brand value, pabrik yang saya miliki dengan brand value, martabak yang Gibran miliki 5 kali lipat lebih nilainya, lebih gede martabaknya. Belum urusan martabak rampung, anak saya yang kecil, wah saya udah yang gede nggak mau, yang kecil lah ini pasti. Saya selalu bujuk-bujuk agar mau nerusin usaha saya. Baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Yang pisang goreng saya ya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Nanti hati-hati Bu. Nah ini bisa saingan dengan anak saya. Iya, saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun. Iya makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu, lalu sering bilang ongkang-ongkang, ya dia dulu juga gajinya besar, dan rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kami tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka ongkang, yang ongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali? Meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah, saya cuma pernah bilang begitu. Itu pun di luar negeri, di Mesir saya bilang dalam sebuah pertemuan PI ada yang tanya begitu. Saya bilang, ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Kalau ada gitu. Nah saya cuma bilang begitu. Apa itu memuji-muji, itu fakta, sampai sekarang nggak ada. Bahwa ada orang menteri-menteri atau apa yang korupsi, teman-temannya yang nyala, sudah biar ada hukum yang berlaku, kan sudah dibiarkan semua. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sungguh amat disayangkan memang sosok intelektual selevel Amin Rais yang seharusnya disegani dan dihormati di usianya yang sudah menjelang senja, justru dihancurkan dan dizalimi sendiri akibat ulahnya yang diduga kuat mengidap sindrom megalomaniak dan post power syndrome, sehingga berubah menjadi seorang demagog kekuasaan yang hobi mengekspresikan kebenciannya terhadap Presiden Jokowi dengan mengumbar dugaan tanpa bukti bahkan fitnah untuk menghasut dan memprovokasi rakyat.
Secara pribadi saya pun sungguhnya berharap Amin Rais mampu mengikuti jejak almarhum Buya Syafi'i Ma'arif yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bersikap toleran dan moderat, setiap kata dan tindakannya bisa dijadikan sebagai rujukan, sehingga mampu menjadi sosok panutan yang sangat mulia, terhormat dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa di negeri ini yang syarat dengan nilai kebinekaan dan kemajemukan. Namun tampaknya nilai-nilai keteladanan yang telah ditunjukkan secara nyata oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sangat sulit diikuti oleh Amin Rais akibat DNA politiknya yang mungkin sudah terlanjur hitam kelam dan mengental. Gampang suudzon, bahkan tak segan-segan memfitnah lawan politiknya. Sangat beralasan pula kalau Mubalik yang masih sangat muda, kelahiran 21 April 1986, baru berusia sekitar 37 tahun, pendiri dan pengasuh Ribat Nauriyah Hasimiyah, Buya Arasi Hasim, ikut menyentil rekam jejak Amin Rais yang gampang bersuudzon kepada sesamanya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suudzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suudzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya. Semoga Bapak tambah rajin salawat. Ya saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Ya. Begitulah. Bisa jadi hati Amin Rais sudah terlanjur banyak dikotori residu dan limbah rasa iri dan kebencian akut, sehingga sulit untuk bisa menerima nilai-nilai kebajikan dan keluhuran budi. Ia tetap saja merasa dirinya sebagai orang besar alias megalomaniak dan berpengaruh sehingga suka memonopoli kebenaran. Kalau Amin Rais terus berteriak-teriak menyebar fitnah untuk memajulkan Presiden Jokowi yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesungguhnya hal itu mempermalukan dirinya sendiri. Pasalnya, Amin Rais sendiri ikut membidani perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali ketika ia menjadi Ketua MPR periode 3 Oktober 1999 hingga 30 September 2004. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen jelas sudah diatur bagaimana mekanisme pemberhentian seorang presiden oleh MPR sebelum masa jabatannya habis. Nah, dalam konteks demikian, Amin Rais seharusnya tidak boleh menolak lupa kalau presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu memang memiliki legitimasi yang sangat kuat sehingga tidak gampang dimakzulkan. Seorang presiden hanya bisa dijatuhkan jika memang secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan strip atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah kok sekarang malah Amin Rais meminta Presiden Jokowi jangan bikin gaduh, lalu diminta untuk melemparkan handuk, padahal sama sekali tidak ada indikasi kalau Presiden Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap negara seperti yang disebutkan tadi. Hal itu justru menjadi beban berat bagi Amin Rais sendiri untuk bisa membuktikan secara hukum bahwa Jokowi dan keluarganya memang telah melakukan perbuatan jahat sebagaimana yang Amin Rais tuduhkan. Pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Amin Rais, siapa sesungguhnya yang suka bikin gaduh dan rusuh di negeri ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.